mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Dengan diantar oleh belasan penduduk desa Manglit, Cempaka memasuki desa tersebut. Dan kemudian dipersilahkan untuk masuk ke sebuah pondok yang ramai, dipenuhi penduduk desa laki-laki dan wanita. Masuklah, Nyai. Terima kasih, Paman. Permisi. Cempaka tiba di sebuah ruangan yang cukup besar dan nampak beberapa orang tengah menangis terisak-isak. Setelah mendapat tanda dari laki-laki yang mengantarkan Cempaka, mereka pun kemudian menyingkir dan Cempaka kemudian mendekati tubuh laki-laki tua yang menjadi korban. Bagian punggung laki-laki ini tulangnya menjadi remuk. Serangan aji yang menewaskannya begitu lebar. Hampir seluruh bagian tulangnya remuk. Hanya kekuatan Banyu Cakrabuana yang dapat menyebabkan luka seperti ini. Bagaimana, Nyai? Jika begitu, pastilah benar Bibi Ulan berada di sekitar tempat ini. Nyai. Iya. Ada apa, Paman? Bagaimana? Apakah Nyai menemukan sesuatu? Dugaan Paman benar. Luka ini dibuat oleh kelompok wanita itu. Kelompok wanita pimpinan Nyai Kembang Hitam. Mereka sangat ganas. Sebaiknya Paman memerintahkan para penduduk untuk tidak pergi ke sana. Berusahalah untuk menghindari mereka. Baiklah, terima kasih, Paman. Mau kemana, Nyai? Dan siapakah engkau ini sesungguhnya? Namaku Cempaka, Paman. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Di manakah aku dapat menemui mereka, Paman? Kau akan ke tempat itu, Nyai? Iya, Paman. Mudah-mudahan aku dapat menghentikan angkara murka mereka. Tidak mungkin, Nyai. Mereka adalah wanita-wanita yang ganas dan jumlah mereka pun tidak sedikit. Sekitar 50 orang. Tidak mungkin, Nyai. Apakah yang Nyai andalkan untuk menghadapi mereka? Baiklah. Jika Paman tidak akan memberitahukan saya akan mencoba mencari mereka hingga jauh ke hulu. Ke hulu Sungai Sedane. Dan pastilah sungai itu berada di sebelah utara. Dari arah mana tadi Paman datang. Permisi, Paman. Hup! Jaga, lihat itu! Yang jaga Dewa Batara. Hei, mengapa bisa begini? Air kolam ini. Air kolam ini membeku, dingin. Tidak. Dia pastilah seorang peri yang baik, seorang dewi yang diutus Dewata Agung untuk memusnahkan wanita-wanita jahat itu. Ini Sungai Sedane. Aku akan menyusuri sungai ini hingga ke atas sana. Kasihan sekali para penduduk yang lemah itu. Jika aku tidak menunjukkan kemampuanku, mungkin ia akan menjadi gelisah dan khawatir dengan kepergianku ke tempat kelompok perguruan Kembang Hitam. Aku akan naik perlahan-lahan hingga ke hulu. Sayang sekali. Jika aku saat ini ada bersama dengan Kanda Purbaya, tentu akan lebih enak lagi untuk mengambil keputusan. Aku khawatir jika kelak aku berhadapan dengan Nyai Kembang Hitam.
jadi pening dan mual seperti ini. Yang Agung, apa yang terjadi dengan diriku? Aku merasakan pusing dan mual kembali, seperti beberapa hari yang lalu di Keraton Sunda. Tubuhku jadi lemah seperti ini. Sebaiknya aku beristirahat saja sebentar, seperti dahulu. Cempaka yang tiba-tiba saja merasakan pusing dan mual terduduk lemas di rerumputan di pinggiran sungai. Kepalanya terasa pusing, pandangannya berkunang-kunang. Untuk itu, ia segera merebahkan tubuhnya. Bibi? Bukankah engkau Bibi Cempaka? Siapakah kau? Iya, engkau benar Bibi Cempaka? Apa yang terjadi dengan dirimu, Bibi Cempaka? Di manakah Paman Purbaya? Siapakah engkau ini? Di mana aku berada? Aku bertanya padamu, siapakah engkau ini? Dan apakah benar engkau mengenal Kayan, anak dari junjungan kami? Sepertinya aku mendengar suara seorang bocah. Kayan. Heh, kau dengar pertanyaanku? Iya. Aku kenal dengan anak itu. Apakah benar engkau adalah Cempaka, permaisuri dari Prabu Purbaya? Cempaka tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dan Cempaka yang menyadari bahwa ia berada di dalam sarang wanita-wanita liar dan ganas, segera saja berusaha untuk bangkit. Akan tetapi... celaka. Seluruh kekuatanku lenyap. Mereka pasti telah menutup jalan darahku. Kau terkejut, Tuan Permaisuri. Wanita itu sudah sadar, Ningrum? Iya, Kak Wari. Dan kelihatannya benar. Dia adalah musuh dari Nyai Guru. Dia adalah Cempaka Permaisuri Prabu Purbaya. Di mana anak itu? Bocah kecil yang mengenal diriku. Kau tidak perlu merepotkan diri mencari anak itu. Apa yang terjadi pada dirimu hingga kau tidak sadarkan diri? Agaknya aku dapat membebaskan diri dari totokan yang melemahkan diriku. Hei, aku bertanya pada dirimu, apakah kau ingin aku robek mulutmu? Cempaka yang mulai merasakan tenaga saktinya kembali bergolak, mencoba menerobos jalan darahnya yang tersumbat oleh totokan salah seorang murid Nyai Kembang Hitam. Karena Cempaka terus memusatkan seluruh kemampuannya secara diam-diam. Hei, aku bertanya padamu, kau agaknya memang perlu mendapat pelajaran. Kalian kira akan mudah untuk menawan diriku? Di mana Nyai Kembang Hitam? Suruh dia keluar untuk melayani diriku. Kawan-kawan, tangkap wanita itu kembali. Kau tidak akan bisa lari, Cempaka. Jangan biarkan wanita itu lolos. Dia adalah musuh dari Nyai Guru Kembang Hitam. Tangkap! Aku akan melumpuhkan mereka semua dengan aji Banyu Agung. Cempaka kemudian menggelarkan aji Banyu Agung. Dan dalam sekejap saja, hawa dingin telah menyelimuti arena pertempuran di kaki Gunung Mangun. Apa yang telah kau perbuat dengan kawanku? Adik Ranti, Adik Darmi. Dingin, tubuh mereka membeku. Gila, apa yang telah
yang kau perbuat dengan adikku? Ranti terbunuh, Darmi terbunuh. Balaskan sakit hati mereka. Terjang terus wanita pembunuh saudara kita. Merobohkan mereka semua. Kepandaian mereka sangatlah hebat dan sama kuat. Dan jumlahnya sangatlah banyak. Baru 8 orang aku telah robohkan, tetapi tenaga rasanya telah terkuras habis. Angin dari tenaga sakti Banyu Cakrabuana benar-benar memeras tenagaku. Tidak ada jalan lain. Aku akan menghadapi mereka dengan senjata saktiku, Warangka Kujang Pusaka. Untuk beberapa saat, wanita-wanita murid perguruan kembang hitam tersentak ketika melihat kemunculan sebuah senjata pusaka di tangan Cempaka secara tiba-tiba. Sebuah warangka pusaka yang memancarkan cahaya kebiru-biruan dan memancarkan perbawa dingin yang sangat menusuk tulang. Lihat Kak Wari, senjata itu tiba-tiba saja muncul di tangannya. Lontarkanlah senjata-senjata rahasia. Kita akan menghabiskan nyawa wanita itu di tempat ini sebagai persembahan kita pada Nyai Guru. Serang wanita itu! Cempaka mengayunkan warangka pusaka di tangannya. Seketika itu juga, tubuh-tubuh wanita yang berada pada jarak 3 tombak berkuningan terlempar oleh kekuatan yang sangat hebat. Berhati-hati! Cempaka terus saja mengamuk, melemparkan beberapa murid kembang hitam yang berada di dekatnya. Dan beberapa saat kemudian, murid-murid kembang hitam yang tersisa sekitar 20 orang masih mengepungnya. Tetapi tiba-tiba saja, Cempaka merasakan kembali hal yang tidak dimengertinya. Kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Rasa mual mulai bergolak di dadanya. Dan tiba-tiba saja, tenaganya mulai tidak dapat dikendalikan lagi. Dan sebagian tenaganya entah kemana, tiba-tiba saja telah lenyap. Hal tersebut tidak luput dari perhatian murid-murid perguruan kembang hitam. Karena itu, tiba-tiba saja, tanpa mengenal rasa takut lagi, Warih melompat, menyerang Cempaka dengan pukulan-pukulannya dari jarak 1 tombak di hadapannya. Cempaka yang telah kehilangan pengamatan, tak dapat lagi menghindari serangan tersebut. Cempaka yang terpental jauh karena pukulan Diahwarih berusaha untuk memperbaiki kuda-kudanya. Tetapi dia tidak mampu lagi menguasai dirinya dan kembali pukulan Ningrum menerpa pundaknya. Jangan, Wari! Kau juga menghalangi aku, Ningrum. Jangan berlaku bodoh, Wari. Suami wanita ini sebentar lagi pasti tiba di sini. Jika kita membunuhnya, kita akan kehilangan pegangan sekaligus senjata. Dengarlah kata-kataku, Wari. Jangan menurutkan kata hatimu yang diamuk dendam. Dan lagi, lihatlah. Itu kawan-kawan kita tak ada yang tewas. Lihat itu. Mereka sudah mulai bangkit kembali. Kau takut menghadapi suami wanita itu, Prabu Purbaya? Nyai Guru pun gentar menghadapi mereka, Wari. Aku merasakan hal itu karena perubahan sikap Nyai Guru yang meminta kita untuk meninggalkan padepokan kita di hutan Loyang adalah setelah beliau bertemu dengan Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka di makam ibundamu sendiri. Apakah engkau masih mengingatnya, Wari? Tapi aku tidak gentar. Nyai Guru telah membentukku menjadi wanita yang tidak mengenal takut. Iya, tetapi sikap seperti itu tanpa landasan perhitungan tidak bedanya seperti babi hutan yang bodoh. Setan! Kau menghinaku, Ningrum. Aku hanya ingin mengingatkanmu betapa pentingnya tawanan kita ini, Wari. Atau kau ingin kita meminta pendapat kawan-kawan kita itu? Baiklah, mungkin kau benar. Wanita tawanan kita boleh kau urus. Dia menjadi tanggung jawabmu. Tanggung jawab kita. Kita yang akan mengurusnya. Kita yang akan menjaganya bersama-sama. 1 purnama sudah, 10 hari lagi Nyai Guru akan menyelesaikan tapannya. Aku kira tidak terlalu berat lagi.
Tetapi ingatlah, sedapat-dapatnya kita harus merahasiakan adanya tawanan ini di tempat kita. Kalian mengerti? Menjelang malam hari di puncak Bukit Gunung Mangun, suasana sangatlah mencekam. Malam itu bulan bersinar penuh, tetapi angkasa kelihatan dibayang-bayangi oleh awan hitam. Sesekali purnama asada, yaitu purnama tengah tahun tertutup awan hitam. Kesunyian sangatlah mencekam. Suara binatang malam yang seharusnya sudah mulai ramai terdengar, tidak terdengar sedikit pun. Kesunyian benar-benar telah menguasai puncak Gunung Mangun itu. Dan ketika malam menjadi semakin kelam, semakin jauh bergerak ke ujungnya. Dalam kegelapan, tubuh Nyai Kembang Hitam kelihatan bergetar, bergerak-gerak. Seakan-akan ada sesuatu kekuatan lain yang membangunkannya, yang berusaha menyadarkannya. Apa ini? Sepertinya ada yang mengganggu tapakku. Aku cucu, akulah yang telah membangunkan tapamu. Dengarlah, satu purnama sudah engkau melakukan tapamu. Sebelum engkau melanjutkannya, cabutlah pedang ular emasmu dari warangkanya dan letakkanlah di hadapan. Baiklah, Nek. Lalu, apakah yang harus saya lakukan? Tutupilah pedang itu dengan tanah yang ada di hadapanmu. Baik, Nek. Kemudian dengan tanah yang seadanya, Nyai Kembang Hitam menutupi pedang ular emas di hadapannya. Nyai Kembang Hitam menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengangkat kepalanya, seakan-akan hendak mencoba mencari dari mana asal datangnya suara nenek Ranggis. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Nek? Masukkanlah pedang itu ke dalam mulutmu. Kok? Masukkanlah pedang itu ke dalam mulutmu. Itu, ambillah kembali pedang itu. Nyai Kembang Hitam yang semula hendak meraih, menjamah pedang yang ditutupi tanah, menjadi terkejut ketika melihat cahaya keemasan dari pedangnya bergerak-gerak. Yang jagat Dewa Betara. Ular. Pedangku berubah menjadi ular emas. Tangkaplah ular emas itu, Wulan, dan cepatlah makanlah. Tidak. Aku tidak mau memakannya, Nek. Pedang ular emas itu mengandung racun ganas yang tiada terkira, Nek. Aku tidak mau memakan ular itu. Dan lagi, tidak. Aku tidak mau memakannya. Cukup, Wulan. Eyang. Kurang ajar. Kau rupanya hendak mencari penyakit orang tua. Jangan ganggu eyangku, Nek. Jangan ganggu eyangku. Nek, jangan ganggu eyangku. Kau apakan eyangku, Nek? Kau apakan roh eyangku? Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi. Pusatkanlah saat ini segalanya pada pekerjaan kita. Ambillah ular itu, Wulan. Ambil dan makanlah. Tidak. Oh, Dewata aku. Apakah sebenarnya yang selama ini aku lakukan? Oh, kau iblis jahat. Kau telah mempengaruhi jiwaku. Kau jahat. Kaulah yang telah membunuh eyangku di perapian saat tengah merampungkan pembuatan pedang ular emas.
sana sini. Oh, aku tidak akan dapat kau pengaruhi lagi, iblis kejam. Bunuhlah aku jika kau memang ingin membunuhku. Bunuhlah aku. Bagaikan terbangun dari mimpi buruknya, Nyai Kembang Hitam tiba-tiba saja tersadar kembali. Kehadiran roh Eyang Kaliman bertepatan ketika pedang ular mas berubah kembali menjadi ular hidup. Seakan-akan telah menyadarkannya. Kesunyian kembali mencekam gua itu. Di luar gua, dalam keremangan cahaya bulan, Lastri yang mendengar keributan di dalam gua terpaku, berdiri tanpa mampu menggerakkan tubuhnya. Bayangan ular mas yang berkilauan bergerak mendekati tubuhnya dan kemudian berhenti tepat di hadapannya. Kau anak baik, anak yang beruntung. Agaknya Dewata telah merestuimu, telah merestui apa yang kita cita-citakan. Bukankah engkau ingin menjadi seorang wanita perkasa yang tanpa tanding? Iya, Nek. Dewata telah merestuimu. Tanpa engkau sadari, engkau telah menyiapkan dirimu, membentuk dirimu sebagaimana yang dilakukan oleh Anting Wulan. Anting Wulan? Lupakanlah tentang wanita yang menjadi junjunganmu itu. Kau segera akan menjadi manusia utama. Kau akan menjadi wanita yang tidak terkalahkan. Kau akan mampu menundukkan tanah Pasundan dan Jawa. Percayalah, Pasundan dan Jawa dalam beberapa saat lagi akan bertekuk lutut di hadapanmu. Oh, lalu apakah maksudmu sebenarnya padaku, Nek? Dan siapakah engkau ini sebenarnya? Seorang silumankah? Atau hantukah? Oh, aku adalah seorang manusia juga sebagaimana dirimu. Seorang manusia yang tersia-sia. Wanita yang dianggap sampah oleh kaum laki-laki. Aku hidup di dunia dinista, dijadikan olok-olok setiap orang. Karena itu, sekaranglah saatnya bagi kita kaum wanita untuk menunjukkan siapa adanya kita, kaum wanita. Oh, lalu bagaimanakah dengan Nyai Guru? Nyai Gurumu telah mengkhianati aku. Tidak perlu lagi engkau memikirkan dirinya. Saat ini engkaulah yang akan meneruskan perguruan Kembang Hitam. Kaulah yang bertanggung jawab atas kelangsungan perguruan wanita itu. Tapi jangan lagi membuang waktu. Sekarang dengarkanlah perintahku. Tangkaplah ular mas yang berada di hadapanmu itu. Ambil dan makanlah ular itu. Dan kemudian kau boleh melanjutkan tapamu hingga 10 hari lagi. Memakan ular itu, Nek? Lastri yang memang mempunyai keinginan besar untuk mempunyai kepandaian yang tinggi, membungkuk dan menguatkan hatinya untuk menangkap ular mas di hadapannya. Dan kemudian sambil memejamkan matanya, digigitnya bagian tengah dari tubuh ular mas itu. Makanlah terus, Lastri. Jangan kau sisakan sedikit pun. Ya, Nek.
Darah ular mas mengalir di sela-sela bibirnya dan menetes jatuh di pakaian atasnya. Beberapa saat saja habislah seluruh bagian dari tubuh ular, tidak terkecuali bagian kepalanya. Malam pun terus berlalu. Kesunyian semakin mencekam suasana malam di puncak Bukit Mangun. Lastri yang baru saja menghabiskan ular mas itu kelihatan terengah-engah. Matanya nampak nyalang ke kiri dan kanan, seakan-akan tengah menunggu reaksi maupun perintah selanjutnya. Lastri duduk bersila dan melanjutkan kembali tapanya. Kesunyian terus saja mendampingi malam hitam yang akan merupakan awal dari petaka besar bagi tanah Pasundan. Sementara itu, Nyai Kembang Hitam masih tetap tidak sadarkan diri. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil ditawan kembali karena datangnya rasa pusing dan mual secara tiba-tiba yang membuatnya kehilangan pengamatan. Juga diceritakan, Nyai Kembang Hitam menolak untuk menuruti kehendak Nenek Ranggis untuk memakan ular mas yang merupakan penjelmaan kembali dari pedang ular masnya. Kesadaran itu timbul bersamaan dengan lenyapnya pedang ular mas serta munculnya ruh dari Eyang Kaliman. Akhirnya, Lastrilah yang memang sejak semula mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi seorang wanita sakti yang menjadi sasaran dari Nenek Ranggis. Lastri menuruti petunjuk Nenek Ranggis untuk mengunyah dan memakan habis ular mas yang merupakan penjelmaan kembali dari pedang Nyai Kembang Hitam. Aku tidak sadarkan diri sejak tadi malam. Nenek Ranggis, siluman ular itu telah menjerumuskan aku terlalu jauh. Aku tidak akan mendengarkan kata-katanya lagi. Iblis, pembunuhan telah aku lakukan. Aku ingat betapa Kakang Sak berusaha untuk menyadarkan diriku. Tapi aku berkeras tidak menerimanya. Aku begitu angkuh, begitu kerasnya tidak mau menerima peringatannya. Peringatan Kakang Saka untuk membuang pedang ular mas itu. Di mana pedang itu? Pedang itu telah menjadi ular kembang. Aku akan mencari dan membunuhnya. Jagat Dewa Betara. Suara apakah itu? Akan kulihat. Itu Lastri masih tenggelam dalam semedinya. Yang Jagat Dewa Betara. Apa itu? Mulut Lastri penuh dengan darah. Darah yang telah mengering. Pakaiannya pun demikian. Lastri! Iblis! Iblis! Ular mas itu. Ya, pastilah ular mas itu telah dimakan Lastri. Siluman ular itu mengalihkan perhatiannya dariku kepada Lastri. Lastri! Bangkitlah! Nyai keluar dari dalam gua itu? Apa yang telah engkau lakukan, Lastri? Apa yang telah dilakukan siluman ular itu padamu? Saya telah memakan ular mas itu, Nyai. Saya ingin menjadi wanita perkasa sebagaimana Nyai. Gila, sadarkah engkau? Pengaruh iblis itu akan menjadi satu dengan sifatmu. Ayo, tinggalkan tempat ini cepat. Tidak, Nyai. Berjanji pada Nenek Ranggis untuk melanjutkan tapa ini hingga hari ke-40. Aku tidak mengizinkan engkau untuk melakukan hal itu. Maaf, Nyai. Kurang ajar. Melihat kekerasan dari Lastri, Nyai Kembang Hitam segera mengangkat tangan, siap memberikan hajaran pada pembantu utamanya. Yang Jagat Dewa Betara, beginikah jadinya jika aku sampai memakan ular mas itu tadi malam? Lastri, sadarlah. Pengaruh iblis jahat itu telah memasuki tubuhmu. Kuasailah dirimu sebelum kau semakin jauh dirasuk kekuatan iblis itu. Aku Arlon, wanita utama di tanah Pasundan ini. Aku bukanlah pembantumu. Tinggalkanlah tempat ini. Tinggalkanlah seluruh kekuatan perguruan Kembang Hitam. Tinggalkan, atau kau akan kuhancurkan, wanita malang. Kurang ajar. Hati-hati. Kekuatan Nenek Ranggis agaknya sudah merasuk ke dalam tubuhnya.
hitam adalah milikku. Kau tetap adalah pembantuku. Untuk semua kekurang ajaranmu, aku akan memberikan hukuman. Hiya! Nyai Kembang Hitam yang menjadi penasaran dengan sikap Lastri mulai menyiapkan serangannya. Aji Banyu Cakrabuana telah digelarkannya. Dan sesaat kemudian, angin besar bergulung-gulung menyerang Lastri yang masih tegak berdiri. Tetapi sedikit pun tubuh Lastri tidak tergoyahkan. Agaknya, aku saat ini tengah menghadapi Nenek Ranggis, siluman ular itu, dan bukan Lastri. Hup! Hiya! Hiya! Tubuh Nyai Kembang Hitam yang terlempar di semak-semak sedikit pun tidak dapat bangkit. Ia pingsan tidak sadarkan diri. Sementara itu Lastri tiba-tiba saja menjadi lemas. Tubuhnya jatuh lunglai tidak bertenaga. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah membuat Nyai Guru Kembang Hitam terkapar, tak mampu bergerak lagi. Belum saatnya kau bergerak sendiri, Lastri. Karena itu, kau masih membutuhkan bantuanku untuk memberikan ajaran pada wanita yang tidak tahu diri itu. Biarkanlah, jangan kau hiraukan lagi. Lanjutkanlah kembali tapamu yang terganggu. Tapi, jangan kau hiraukan lagi. Atau kesempatan untukmu akan hilang sama sekali. Ya, baiklah, Nek. Baiklah. Lastri kemudian duduk bersila memusatkan seluruh perhatian dalam semedinya. Dan pada hari selanjutnya, setelah Lastri memakan ular mas itu, dalam semedinya, ia mulai mendengarkan petunjuk-petunjuk langsung yang harus ia lakukan. Sementara itu, Nyai Kembang Hitam masih tetap tidak sadarkan diri. Lebih dari 10 hari yang begawan bersemedi. Tapi tidak juga ia berhasil mendapatkan petunjuk untuk menghadapi Nyai Kembang Hitam dan siluman ular dari lereng Merapi itu. Aku penasaran sekali, Kinanti. Kalau engkau saja sudah penasaran, bagaimana dengan aku, Kakang? Aku yang telah bertarung dengan perempuan itu. Perempuan yang pasti merupakan salah seorang pembantu Nyai Kembang Hitam. Aku yang sudah hampir dapat memberikan hajaran padanya, diminta untuk melepaskannya dan kemudian turun dari puncak Mangun itu. Benar-benar penasaran. Dan seperti apa perempuan yang disebut Nyai Kembang Hitam itu sendiri? Kali ini, aku pun hampir-hampir tidak beda denganmu, Kinanti. Ingin rasanya aku lari menuju puncak Bukit Mangun itu. Iya, sayang sekali. Kita masih harus menjaga Eyang yang tengah bersemedi. Ya, sayang sekali. Kakang? Oh, iya. Ada apa, Kinanti? Kakang melamun? Melamun? Iya, melamun. Selintas saja, Kinanti. Apa yang Kakang lamunkan? Masalah kita. Masalah kita yang tidak kita mengerti. Tentang asal-usul kita. Tentang orang-orang bangsawan yang membicarakan masalah kita. Kapan ya kita dapat menanyakannya? Yang jelas, tidak saat ini. Mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan tentang ayah dan ibu kita. Ya, aku menjadi semakin yakin. Tidak mungkin ayah dan ibu meninggal begitu saja di sekitar tempat ini. Ya, kita akan menanyakannya. Lihat itu, Kakang. Yang begawan keluar dari dalam gua. Urang, Kinanti, kemari. Baik, Eyang. Bagaimana, Eyang? Apakah Eyang telah mendapatkan petunjuk? Di mana Umang? Paman Umang mencari makanan ke desa, Eyang. Bagaimana, Eyang? Iya. Walaupun hanya sedikit, aku telah mendapatkan pertanda
Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu jika kita berjalan ke arah selatan. Hanya itukah petunjuk yang Eyang dapatkan? Oh, ya, hanya itu. Tetapi ada baiknya kita mengikuti petunjuk itu, Eyang. Ya, kita akan mengikuti petunjuk itu, Burangrang. Bukankah arah selatan adalah tempat di mana wanita-wanita liar, murid dari Nyai Kembang Hitam bertempat tinggal? Eyang, apakah kita akan melewati sekitar pemukimannya? Aku tidak tahu apa petunjuk yang mengantarkan kita untuk dapat merintangi keangkara murkaan siluman itu, Burangrang. Iya. Tapi kita akan mengikuti apa yang telah kudapatkan itu. Nah, Burangrang. Iya, Eyang. Bersiaplah. Kita akan pergi bertiga. Ki Umang biarlah tinggal saja di gua ini untuk beberapa saat. Demikianlah, Burangrang dan Kinanti kemudian bersiap-siap untuk mengikuti petunjuk yang didapat dari Begawan Agung menuju arah selatan. Kita tinggalkan dulu Raden Burangrang, Kinanti dan Eyang Begawan Agung. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan dari Prabu Purbaya yang berada jauh di sebelah selatan Gunung Salak. 5 hari sudah aku berjalan seorang diri. Tidak ada satupun petunjuk yang kudapatkan kemana kelompok perguruan kembang itu pergi. Entah bagaimana kini keadaan istriku Cempaka. Mengapa aku membiarkan saja ia pergi sendiri? Mengapa aku menerima saja usul Dinda Cempaka yang ceroboh? Yang jagat Dewa Betara. Alangkah rindunya hatiku saat ini padanya, pada istriku. Apa yang terjadi dengan istriku saat ini? Keadaannya saat itu, beberapa hari sebelum berpisah begitu aneh. Yang Agung, lindungilah istriku. Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirinya. Aku tidak ingin wanita yang sangat aku cintai menderita. Apa yang sedang kau lakukan di situ? Maaf, apakah dangau ini milik paman? Silahkan jika paman ingin duduk. Saya mengganggu saja. Tidak usah, nak. Tidak usah. Istirahat sajalah. Maaf. Agaknya anak ini adalah seorang bangsawan kota yang tengah menyamar, main masuk ke desa. Bagaimana paman bisa menduga demikian? Tubuh Raden begitu bersih dan cahaya wajah Raden. Apa benar begitu, paman? Siapakah Raden ini sebenarnya? Dan kemanakah Raden hendak pergi? Namaku Purbaya, paman. Dan aku tidak mempunyai arah yang pasti. Mengembara. Mungkin begitulah kira-kira yang aku lakukan saat ini. Mengembara? Ya, mengembara boleh-boleh saja. Tetapi Raden harus berhati-hati. Banyak orang jahat berkeliaran saat ini. Benarkah itu, paman? Aku tahu. Raden tentu memiliki simpanan ilmu dan aji. Tetapi berhati-hati tetap harus Raden lakukan. Mengapa begitu, paman? Karena saat ini banyak hal yang tidak terduga. Hal yang aneh. Yang di luar perkiraan kita, Raden. Maksud paman? Berhati-hatilah pada wanita. Wanita? Baru-baru ini terdengar berita bahwa sekelompok wanita berhasil menggulung gembong perampok terbesar di sekitar kaki Gunung Salak. Apakah Raden belum mendengarnya? Wanita? Ya. Sekelompok wanita yang melakukannya? Iya, benar. Apakah itu bukan sebuah hal yang luar biasa? Iya, benar-benar luar biasa. Di desa manakah itu terjadinya, paman? Desa Panongan.
sebuah desa yang cukup besar. Apakah Raden hendak mencari mereka di desa itu? Percuma, Raden. Mereka telah pergi meninggalkan desa Panongan menuju sekitar Gunung Mangun. Gunung Mangun? Aneh. Rasa-rasanya saya baru sekali mendengar nama itu, Paman. Di manakah letak Gunung Mangun? Dan apakah memang ada gunung yang bernama seperti itu? Ya, tentu saja ada. Tetapi itu bukanlah gunung dalam arti yang sebenarnya, Den. Gunung Mangun adalah sebuah bukit. Malah tidak terlalu besar. Tetapi para penduduk di sekitarnya sejak dulu menyebutnya dengan nama Gunung Mangun. Jauhkah dari sini daerah itu, Paman? Cukup jauh, Den. Tetapi jika Raden pergi berkuda, tidak sampai sore hari juga sudah sampai, Den. Tempatnya di sekitar kaki Gunung Salak. Sebaiknya engkau jangan pergi ke sana, Raden. Karena tempat itu merupakan sebuah tempat yang sangat berbahaya, Den. Apa yang ada di sekitar tempat itu, Paman? Hingga Paman katakan berbahaya. Siluman, Den. Setiap orang yang berani naik ke atas bukit itu, ia akan menjadi gila. Dan semua itu telah terbukti, Den. Baiklah, Paman. Cukup sudah saya beristirahat. Sekarang saya akan melanjutkan kembali pengembaraan saya. Mari, Paman. Prabu Purbaya kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan Dangau di pinggiran sawah. Setelah merasa cukup jauh dan di luar pengamatan laki-laki tua tadi, Prabu Purbaya segera melesat, berlari bagaikan angin topan menuju arah selatan. Aku akan kembali bertanya di sekitar tempat ini. Sepertinya aku mendengar suara sungai besar di depanku. Akan kulihat ke sana. Benar saja. Aku akan membersihkan tubuhku beberapa saat dengan air sungai yang sejuk itu. Beberapa saat saja, nampak Prabu Purbaya sudah berada di dalam air sungai itu, menikmati kesejukan airnya. Alangkah dinginnya air sungai ini. Sepertinya aku mendengar suara tertawa wanita-wanita. Itu mereka. Rupanya beberapa orang wanita tengah mandi di sungai ini. Beberapa pun tombak di depanku. Itu. Mereka berada di balik gerumbul semak dan batu di depanku. Rupanya ada desa di sekitar tempat ini. Ya, aku akan mencoba mencari tahu di mana letaknya bukit itu. Iya, Gunung Mangun itu. Cukup sudah aku membersihkan tubuhku. Baru saja Prabu Purbaya selesai mengenakan pakaiannya, tiba-tiba saja telinganya mendengar suara seorang anak kecil yang rasanya cukup akrab di telinganya. Ayo, Bi, kita naik dulu lagi. Jangan, Kayan. Kita sudah cukup jauh dari ponakan kita. Kembalilah. Nanti pakaian kita hilang dicuri orang. Suara anak itu sepertinya aku kenal. Iya, dia. Anak itu adalah Kayan, putra Nyai Kembang Hitam, putra Bibi Wulan. Rupanya aku telah berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Kayan, aku kembali ke pondokan. Kau tidak boleh terlalu lama bermain di sungai ini. Hei, kau dengar aku, Kayan? Ya, Bibi Wari. Bagus. Wanita-wanita itu kembali. Aku dapat menemui anak itu dan bertanya tentang ibundanya. Sementara itu, Kayan yang masih saja bermain di sungai itu, bermain dengan arus ombak sungai yang cukup deras, melompat-lompat di bebatuan. Tiba-tiba saja menjadi terkejut ketika melihat seseorang yang tengah duduk di atas sebuah batu besar di tengah sungai itu, tersenyum memperhatikannya. Bukankah Paman Purbaya? Bagus kau mengenalku, Kayan. Anak baik. Apakah Paman sedang mencari istri Paman, Bibi Cempaka?
Hei, kau tahu, kau bertemu dengan istriku. Di mana dia sekarang, Kayan? Saya tidak akan memberitahukan pada paman. Karena paman pernah membebaskan, melarikan paman-paman saya di hutan loyang. Suatu saat kau pasti akan mengerti, Kayan. Paman yakin kau adalah anak yang baik. Kau berasal dari darah kaum kesatria yang lurus hati. Paman tidak memaksa Kayan? Kenapa paman harus memaksa Kayan? Memaksa orang yang tidak mau. Tapi itu kan istri paman. Kau ingin memberitahukan pada paman? Tapi bagaimana? Apakah paman akan menyakiti Bibi dan juga ibuku? Ketahuilah, Kayan. Aku ini adalah sahabat baik dari ibumu. Aku pernah satu perguruan dengan ibumu dalam belajar ilmu kanuragan. Bahkan aku banyak berhutang budi pada ibumu. Ya, ibumu bersama dengan ayahmu telah menyelamatkan diriku. Menyelamatkan istriku. Ia menyelamatkan diriku dan juga keluargaku tanpa menghiraukan keselamatannya lagi. Sesungguhnya lah, ibumu adalah pendekar wanita yang sejati. Yang keras hati. Istri paman, Bibi Cempaka? Kau telah bertemu dengannya? Hah? Iya. Istriku telah bertempur dengan ibumu. Tidak, paman. Tapi dengan Bibi Wari, Bibi Ningrum, dan teman-temannya. Lalu? Bibi Cempaka dimasukkan ke dalam kamar pondokan kami. Lalu di manakah ibumu? Ibu saya di atas puncak Gunung Mangun. Sudah lebih dari 1 purnama. Maukah engkau mengantarkan paman ke tempat istri paman dikurung? Bagaimana? Saya akan mendapat marah. Waktu yang lalu, setelah saya menemukan Bibi Cempaka yang pingsan di pinggir sungai, setelah itu, saya juga tidak diperbolehkan bertemu, juga berdekatan dengan Bibi Cempaka. Pingsan di pinggir sungai? Yang jaga Dewa Betara. Apa yang telah terjadi dengan Cempaka istriku? Ayolah, antarkan aku ke sana, Kayan. Percayalah, semua bibimu tidak akan mengetahuinya. Tidak tahu. Bagaimanakah mungkin, Paman? Ada 40 orang bibiku yang menjaganya. Dan juga 10 orang paman. Iya, mereka tidak akan tahu. Percayalah pada paman. Mari. Baik, Paman. Tubuh Prabu Purbaya dan Kayan telah hilang dari pandangan. Sementara itu Kayan masih tidak menyadari hal itu. Oleh karena itu, ketika tiba tak jauh dari pondokannya. Saya bersembunyi saja, Paman. Paman masuklah sendiri saja. Paman bisa menemukan istri Paman di pondok yang paling besar. Di bilik paling belakang. Itu, di sebelah sana. Tenanglah, kita akan bermain-main. Kau akan saksikan nanti bahwa mereka tidak akan mengganggu kita. Tidak mungkin, Paman. Ayolah, kau harus percaya pada kata-kata Paman. Lihat itu, seseorang memandang kemari. Lihat, tetapi mereka tidak menegurku, juga menegurmu. Iya, tapi mungkin mereka tidak jelas menyadari bahwa ini adalah Paman Purbaya, suami dari Bibi Cempaka yang mereka kurung. Ayolah, kita lihat saja. Mari. Baiklah. Ya, aku tidak seharusnya takut. Mereka tidak mungkin berani menghukumku, karena ibuku adalah penguasa di perguruan kembang hitam. Mari, Paman. Demikianlah, Kayan akhirnya memberanikan diri berjalan bergandengan dengan Prabu Purbaya. Tetapi ketika semakin dekat, ia menjadi semakin tidak mengerti, karena tidak ada satupun dari penghuni pondokan kembang hitam itu yang menegurnya, bahkan menoleh pun tidak. Inikah pondoknya? Ya, Paman. Mari masuk. Masuklah.
Tidak perlu kau kunci kembali pintu itu. Biarkan saja terbuka. Itu dia kamarnya. Bagus. Tak ada wanita yang menjaga di dalam sini. Mari. Setelah tiba di dalam kamar tahanan itu, Prabu Purbaya melihat Cempaka permaisurinya terbaring lemah. Segera saja Prabu Purbaya merapalkan Aji untuk melepaskan Aji halimunannya. Dinda Cempaka. Oh, kau Kanda Purbaya. Oh, akhirnya kau datang juga membebaskan aku, Kanda. Apa yang telah terjadi, Dinda? Mengapa engkau bisa seperti ini? Entahlah, Kanda. Setiap beberapa saat mereka kembali kemari dan menutup jalan darahku dengan totokannya. Dan tenagaku sendiri, entah kenapa, suatu saat suka hilang secara tiba-tiba dan muncul secara tiba-tiba pula. Dan hal itu terjadi manakala rasa pusing dan mualku datang. Biarlah, aku akan membuka jalan darahmu, Dinda. Cobalah untuk memulihkan tenagamu kembali. Aku akan berjaga-jaga di sini. Baiklah, Kanda. Sementara Prabu Purbaya berbincang dengan istrinya Cempaka, Kayan berjaga-jaga dengan mengintip melalui celah-celah pintu kamar tahanan itu. Dan ketika Cempaka mulai bersemedi untuk mengumpulkan tenaganya. Oh, mereka datang, Paman. Bibi Wari dan teman-temannya. Rinjani, tiba-tiba saja aku menjadi khawatir. Sebaiknya kau jemputlah Kayan. Dia tadi aku tinggalkan di tempat mandi kita. Carilah. Jika tidak ada, mungkin ia naik hingga ke hulu sungai. Hei, Paman. Apakah Bibi Wari sudah buta? Bukankah tadi kita lewat di sampingnya? Diamlah saja baik-baik di belakang Bibi Cempaka. Biar aku yang akan menghadapi Bibi Warimu yang galak. Tidak, Paman. Aku justru akan keluar. Aku tidak mau berada di sini. Tentu Bibi Wari akan marah jika tahu aku yang memberitahukan Paman kemari. Iya. Bolehlah. Cepatlah keluar. Dyah Warih dan beberapa temannya terkejut ketika melihat pintu kamar tahanan terbuka dan muncul seorang bocah yang ternyata adalah Kayan. Hei, kau, bagaimana kau bisa berada di dalam sana? Kapan kau kembali? Baru saja aku kembali dan aku kesini melihat Bibi Cempaka. Kau benar-benar nakal dan merepotkan kami, Kayan. Ningrum, periksa kamar itu. Ningrum kemudian beranjak dari tempatnya dengan ditemani oleh seorang temannya. Sementara dua orang wanita lainnya bersama dengan Dyah Warih dan Kayan memperhatikannya dengan wajah yang tegang. Periksa bilik itu dan berhati-hatilah. Baik, Wari. Aku ada di dalam sini. Kau? Ya, aku datang mencari istriku. Aku kira kalian tentu tidak akan menghalanginya. Dia adalah istriku. Kau adalah musuh besar dari Nyai Guru. Karena itu, aku harus menangkap engkau juga. Apakah engkau tahu sampai sejauh mana hubunganku dengan Nyai Gurumu, Nyai Kembang Hitam? Kau adalah musuh Nyai Guruku. Lalu sekarang engkau akan menangkap aku. Silahkan. Bibi Wari, jangan sakiti Paman Purbaya dan Bibi Cempaka. Mereka orang baik. Mereka tidak akan bermusuhan dengan ibu. Diamlah, Kayan. Jangan banyak bicara. Ibumu akan marah dan memberikan hukuman padamu karena telah bersekutu dengan musuhnya. Mereka bukan musuh ibu. Jika mereka bukan musuh ibumu, mengapa mereka melepaskan anggota laki-laki dari perguruan Kembang Hitam di hutan Loyang beberapa waktu yang lalu? Tapi ibu tidak marah-marah karena peristiwa itu. Diamlah. Menyingkirlah ke sana. Ingat, jika kau macam-macam, aku akan memberikan hukuman padamu.
sesuai dengan hukuman perguruan kembang hitam. Bagus, diam di situ. Bersiaplah. Jangan biarkan seorang pun dari mereka lolos. Aku tidak beranjak terlalu jauh dari muka pintu ini. Mereka adalah wanita-wanita yang ganas. Bibi Wulan telah membentuk mereka menjadi serigala-serigala yang tangguh. Aku akan melayani mereka dengan aji Banyu Agung. Dingin. Terbawa aja seperti yang digelarkan istrinya kemarin. Serang! Satu persatu murid perguruan kembang hitam yang maju menyerang Prabu Purbaya terpental oleh kekuatan hawa sakti yang teramat dingin dari aji Banyu Agung yang bergolak di seputar tubuhnya. Tetapi bersamaan dengan itu, pondokan itu telah dipenuhi oleh puluhan murid kembang hitam lainnya. Hati-hatilah! Serang dari kejauhan dengan senjata lemparan atau apapun juga! Kanda sudah memulainya. Engkau sudah tersadar, Bunda. Bagaimana dengan keadaannya? Tenagaku sudah mulai terkumpul, tetapi tubuhku masih terasa sedikit lemas. Jika begitu, kita pergi saja dari sini. Dia baru saja akan memulainya, memberikan hajaran pada mereka. Sekarang sebaik-baiknya adalah meninggalkan mereka. Bukankah tujuan kita mencari Bibi Wulan? Kanda sudah bertemu dengannya? Kanda sudah tahu tempat persembunyiannya. Betul? Iya. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Serang terus! Marilah Dinda Cempaka. Prabu Purbaya melayang naik menjebol atap rumah besar itu. Sementara Cempaka permaisurinya mengikuti dari belakang. Setibanya di halaman, pasangan tokoh sakti itu segera melesat menjauhi pondokan itu. Tetapi tanpa mereka sadari, 3 pasang mata sejak beberapa saat yang lalu sudah tiba dan mendengar keributan di dalam pondokan besar. Dan ketika melihat 2 sosok tubuh melesat meninggalkan tempat itu, segera saja salah seorang dari mereka memerintahkan untuk bergerak mengikuti 2 sosok bayangan yang baru meninggalkan halaman itu. Mau kemanakah kita ini, Kanda? Tunggu dulu. Iya, mungkin kita telah salah jalan. Mungkin justru di sekitar tempat mereka Bukit Mangun itu. Bukit Mangun? Kanda mendapat keterangan dari... Shh, ada orang yang datang. Kami bertiga datang dengan maksud baik-baik. Aku Sokayana. Dan ini muridku Kinanti dan Burangrang. Aku datang menemui tuan-tuan berdua adalah untuk berbincang-bincang dan berkenalan. Jika memang tuan-tuan berdua tidak keberatan. Tentu saja kami tidak keberatan, Paman. Aku adalah Purbaya. Dan ini adalah istriku Cempaka. Bolehkah aku mengetahui apa urusanmu dengan kelompok wanita-wanita itu? Tunggu dulu, Paman. Paman ini siapa? Dan apa hubungan Paman dengan mereka? Maafkan saya, Nyonya. Maafkan saya, Tuan. Sesungguhnya lah kami tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Lalu, apa maksud dari Paman menanyakan semua itu? Iya, apakah sebenarnya maksud Eyang mengejar mereka? Kami juga tidak mengerti, Eyang. Aku mendapat petunjuk dari Dewata untuk berjalan ke arah selatan untuk menemukan sesuatu yang aku tidak tahu itu apa. Tetapi menurut petunjuk dari Hyang Agung dalam semediku, aku dapat menemukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalahku. Masalah umat manusia di tanah Pasundan ini. Masalah apakah itu, Paman? Lalu apakah hubungannya dengan diri kami? Mengatasi siluman ular yang maha ganas. Apakah ada hubungannya dengan Nyai Kembang Hitam, pimpinan kelompok wanita-wanita tadi? Benar, Tuan. Marilah kita bicara dan duduk di bawah pohon itu. Mungkin masih banyak yang harus kita ketahui.
Ketahuilah, Kek. Nyai Kembang Hitam terpengaruh oleh kekuatan dari siluman Merapi itu. Nyai Kembang Hitam masih merupakan kerabat dekat kami. Dan kami mengetahui dengan jelas bahwa ia adalah seorang ksatria wanita yang berpribudi tinggi. Ya, aku sudah mengetahuinya. Ketika aku bertemu dengannya beberapa waktu yang lalu. Sampai sejauh itukah pengaruh siluman ular itu? Siluman itu bersemayam di dalam pedang ular emas di pinggangnya. Karena itu, siluman itu berhasil mempengaruhi dirinya. Karena siluman itu Bibi Wulan telah terpisah dengan suaminya. Bibi Wulan? Nama sesungguhnya dari Nyai Kembang Hitam adalah Anting Wulan. Ia adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Oh, Resi Wanayasa? Benar, Kek. Resi Wanayasa adalah gurunya yang sekaligus orang tua angkatnya. Dan juga guru kami berdua. Aku mengenal baik dengan guru kalian, Resi Wanayasa. Bahkan dengan gurunya Mamang Kuraya. Rupanya kami berdua berhadapan dengan sahabat dari guru kami. Terimalah hormat saya, Kakek Sukayana. Juga hormat saya, Kek. Betapa kecilnya dunia ini. Tidak aku sangka aku dapat bertemu dengan murid dari sahabatku pada masa muda. Bagaimana kabarnya guru kalian? Guru kami telah meninggal, Kek. Tewas oleh seorang durjana, yaitu Resi Amista. Ya, akan tetapi kami sudah berhasil membalaskan sakit hati kami. Beruntung sekali kau, Wanayasa. Engkau telah berhasil lepas dari dunia ini yang penuh dengan ikatan kewajiban. Kek. Aku akan menemani kalian naik ke atas puncak Gunung Mangun itu. Agaknya kita memang tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Benar, Kek. Mereka membutuhkan waktu 40 hari untuk menyatukan ruh mereka. Dan jika aku tidak salah hitung, saat ini sudah lebih dari 1 purnama. Ya, benar. Ayolah, kalian berdua, Kinanti dan kau Burangrang, tunggulah di sini. Mengapa kami harus menunggu di sini, Kek? Kinanti, dengarlah. Burangrang, musuh yang akan aku hadapi saat ini bukanlah main-main lagi. Dia adalah siluman yang sangat ganas. Tapi, bagaimana dengan mereka? Aku yakin mereka adalah yang aku cari. Mereka adalah kunci penghambat keangkara murkaan siluman ular itu. Ya, kau boleh naik menyusul kami jika besok siang kami belum kembali. Tapi percayalah, kami akan kembali. Tunggulah, cucu. Mari kita segera berangkat, Tuan dan Nyonya Muda. Mari. Kalian tunggulah di sini, sahabat. Mari, Kek. Ya, kita ke arah sana. Benar-benar aku merasa direndahkan, Kakang. Kita tidak diizinkan pergi, sementara 2 orang tadi, Purbaya dan Cempaka, naik ke atas. Mungkin kepandian mereka berada jauh di atas kepandian kita, Adik Kinanti. Aku tidak percaya. Eyang Begawan guru kita mempunyai pengamatan yang sangat peka, Adik Kinanti. Apakah engkau tidak mempercayainya? Aku percaya, Kakang. Aku percaya Eyang Begawan mempunyai pengamatan yang cermat. Tapi, mengenai 2 orang tadi, aku merasa ragu, Kakang. Aku yakin dapat mengimbangi kemampuan mereka, atau bahkan mengungguli mereka. Apakah engkau tidak merasakannya tadi? Ilmu lari cepat yang dimilikinya,
lari cepat bukanlah satu-satunya pandangan untuk menentukan tinggi rendahnya seseorang. Ya, sudahlah. Yang jelas, kita harus mentaati perintah Eyang Begawan. Kita tinggalkan dulu Raden Burangrang dan Kinanti, serta Prabu Purbaya, Cempaka, dan Begawan Agung. Sekarang marilah kita ikuti kisah di atas puncak Gunung Mangun pada suatu malam. Yang jagat Dewa Betara, apa dayaku sekarang? Pukulan Lastri yang telah dikuasai oleh kekuatan nenek Rangkis telah membuatku seakan-akan menjadi lumpuh. Aku telah mencoba untuk mengembalikan tenagaku sejak pagi tadi, tapi tidak berhasil juga. Aku akan mencoba menjauhi tempat ini untuk sementara. Siapa tahu aku akan dapat menguasai diriku lagi. Aku harus menjauhi tempat ini. Aku harus dapat mengumpulkan kekuatanku untuk dapat membendung keangkaramurkaan dari siluman ular itu. Aku bertanggung jawab atas keangkaramurkaannya. Ya, aku bertanggung jawab. Aku pergi sejauh-jauhnya dari wilayah yang berbahaya ini. Anting Wulan merangkak dengan susah payah, berusaha menjauhi puncak Bukit Mangun. Sesekali tubuh wanita yang malang itu bergulingan, membentur batu, dan kemudian sambil menahan rasa sakit yang semakin menyengatnya, ia merangkak lagi sampai akhirnya. Alangkah pedihnya seluruh bagian tubuhku. Aku kira sudah cukup jauh dari puncak Bukit Mangun tadi. Aku sudah keluar dari wilayah siluman, wilayah 1000 tombak, seperti yang dikatakan nenek Rangkis. Aku akan mencoba memulihkan kekuatanku di tempat ini. Anting Wulan terus memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyembuhkan luka dalamnya. Perlahan-lahan rasa sakit di dadanya dan di bagian lain dari tubuhnya mulai berkurang, dan menjelang sore hari berikutnya. Rasa sakitku sudah jauh berkurang, tetapi aku tidak boleh bertindak gegabah. Aku harus mengembalikan seluruh kekuatanku seperti sedia kala. Aku akan mencoba menggerakkan seluruh tenagaku. Kekuatanku belum mengalir dengan sempurna. Aku masih harus bersemedi, mengumpulkan kembali tenagaku dan melancarkan jalan darah yang merupakan juga jalan dari kekuatan hawa saktiku. Aku harus mengisi perutku dulu, baru kemudian bersemedi lagi. Aku masih mempunyai cukup waktu. Jika aku tidak salah hitung, saat ini belum lebih dari hari ke-34. Setelah mencari sesuatu untuk mengisi perutnya yang kosong, kembali Anting Wulan melanjutkan usahanya untuk melancarkan jalan darahnya, mengumpulkan bagian-bagian lain dari kekuatannya yang telah hilang. Dan keesokan harinya menjelang sore hari. Betapa segarnya rasa diriku. Hari sudah sore.
Aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Ini adalah hari ke-35. Saat ini juga, sebelum hari menjadi gelap. Gua tempat Lastri bersemedi sudah di depanku. Aku harus dapat menyeret kembali Lastri. Dia tidak bersalah. Iblis itu sudah mempengaruhinya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan Lastri dapat kuajak bicara baik-baik. Aku akan membangunkan dari semedinya. Hei, Lastri! Bangkitlah! Kita harus kembali! Tubuh Lastri yang berada sekitar 8 tombak di hadapannya bangkit. Tetapi dada Anting Wulan serasa berdentang ketika melihat kedua mata pembantu utamanya itu terpejam. Lastri yang kini telah tegak berdiri kelihatan bergetar tubuhnya. Dan tiba-tiba saja terdengar suara menyeramkan, suara yang dalam yang seakan datang dari alam lain. Yang jagat Dewa Betara, tubuhnya kembali berubah bagaikan ular. Tubuh Lastri, pembantu utamaku, penuh dengan sisik. Betapa menyeramkannya. Kau sudah terlalu jauh mengganggu aku, Wulan. Karena itu, kau harus menerima ganjaranmu. Gila, serangannya benar membawa angin menyayat kulit. Aku akan mengeluarkan aji Banyu Cakrabuanaku tingkat kedua. Merasakan serangan dari Lastri yang telah kerasukan kekuatan dari nenek Ranggis siluman ular, Anting Wulan tidak lagi bermain-main. Ia segera menggelarkan aji Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Untuk beberapa saat, serangan-serangan maut dari Lastri dapat dibendungnya. Dan Anting Wulan yang juga kita kenal dengan nama Nyai Kembang Hitam mulai berusaha menekan Lastri lawannya.